wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya menghormati Pak Gunadi selaku pengajar praktik calon guru penggerak Kabupaten Kutai Timur angkatan 11, Bu Yuliana selaku kepala sekolah SD Negeri 001 serta Bapak Ibu guru SD 001. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena bisa berkumpul di pagi hari ini dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua CGP angkatan 11 dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Saya akan beri secara universal. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk susunan acaranya, yang pertama ada pembukaan doa, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kutai Timur. Selanjutnya nanti ada sambutan dari Pak Gunadi dan Bu Yuliana. Kemudian ada pembacaan puisi karya Insinyur Soekarno. Dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu diskusi visi dan penutup seperti itu. Untuk yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh peserta dan hadirin dimohon berdiri.
Baik, terima kasih kepada hadirin, dipersilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Pak Gunadi selaku pengajar praktik CGP Angkatan 11 Kabupaten Kutai Timur. Kepada Pak Gunadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya hormati Bapak, Ibu Kepala Sekolah, dan yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu Guru di SD 001 Muara Wahau. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Maha Kuasa pada kesempatan pagi hari ini masih bisa bertemu di ruangan yang sangat indah dan mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Yang berikutnya, saya sangat bahagia pada pagi hari ini dapat bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dalam rangka bimbingan individu untuk Ibu Adel. Yang kedua, pemaparan visi misi prakarsa perubahan untuk di SD 01 Muara Wahau SD Negeri 01 Muara Wahau yang diadopsi dari calon guru penggerak. Jadi sangat bersyukur sebuah sekolah itu ada gurunya yang mau ikut di pendidikan guru penggerak, karena tidak banyak sekolah yang gurunya itu memiliki kesempatan dan mau masuk ke dalam pendidikan ini. Yang kedua, hari ini temanya nanti Bapak Ibu Guru akan mencoba menjadi prakarsa perubahan dari Ibu Adel yang akan dikolaborasikan dengan visi sekolah. Nanti alurnya ada diskusi setelah Bu Adel melakukan presentasi, akan diskusi mana yang cocok, mana yang tidak, atau mungkin mana yang perlu detail atau ditambahi. Gitu. Yang berikutnya, sayangnya sebuah visi itu kan berangkat dari bawah. Ada namanya choice, berasal dari komunitas sekolah yang terdiri dari siswa, orang tua, komite, guru, nah kemudian menjadi suatu tujuan. Tujuan tidak perlu banyak, tapi cukup satu. Seperti kita mau berangkat kemana, kalau tujuannya banyak bingung nggak? Hari ini saya mau ke Samarinda, mau ke Busang, mau ke IKN, bingung ya? Nah, makanya tujuan itu cukup satu tapi fokus sampai ke tujuan. Yang berikutnya, dalam kesempatan ini pula nanti kita bisa diskusi berkaitan dengan kurikulum merdeka, tapi setelah acara penutup baru kita diskusi. Boleh silakan yang ingin Bapak Ibu obrolkan, karena kemarin pun sama di sekolah lain, di Tlen, kemudian di Muara Bungkal sama teman-teman kelas sekolah minta diskusi berhubungan dengan kurikulum nasional ya, bukan merdeka sekarang, namanya kurikulum nasional. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Gunadi atas sambutannya. Untuk selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 01 kepada Bu Yuliana, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini semuanya kita khususnya yang ada di tempat ini dalam keadaan sehat semua. Mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini, yang lagi sakit, segera diberikan kesehatan kembali. Yang saya hormati Bapak Gunadi, kalau di Pramuka saya manggilnya Kak Gunadi, karena beliau adalah pelatih saya waktu di KML. KMD juga ya? Oh nggak salah, dari KMD sampai KML. Ya, beliau juga pengajar di Pramuka. Jadi kalau dengan Pak Gunadi jadi gak asing lagi. Cuman kalau manggil Kak Gunadi kalau di Pramuka kayaknya beda Pak ya. Apalagi sekarang kan beliau sudah jadi kepala sekolah gitu ya. Dan yang saya paling
paling banggakan adalah Bapak dan Ibu guru saya semua yang hadir pada hari ini. Kalau di sini Pak masih ada satu lagi calon guru penggerak. Kemarin Ibu Ila dia nggak apa itu Angkatan 11 tapi parkir. ya masih apa parkir dulu masih jadwal tunggu lah gitu ya. Coba seandainya sama-sama kayaknya lebih enak ya Pak ya. Jadi langsung sekali dua gitu kan. Ya mudah-mudahan Ibu Ila menyusul di tahun berikutnya. Dan saya pun selalu mendorong kepada guru-guru yang lain semangat juga ikut mengikuti guru penggerak, karena mereka ini berpikir Pak, ketika menjadi guru penggerak berarti saya harus jadi kepala sekolah. Kan nggak pasti juga gitu. Tetapi memang aturan pemerintah ketika ada kepala sekolah pensiun atau yang sudah tidak menjabat lagi, maka kepala sekolah akan diambil dari guru penggerak. Ya memang harus siap ya Pak ya. Pak Gunadi aja nggak siap jadi siap gitu. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Pak Gunadi yang sudah jauh-jauh, bisa dikatakan orang Busang sekarang ya. Paling enggak beliau masih jauh ke sini udah mendampingi Bu Adel, dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan beliau setelah acara kita berdiskusi. Jadi bagi Bapak dan Ibu guru, apa sih kendala Bapak dan Ibu guru ketika di kelas atau mau belajar tentang metode, dan sesuai dengan rakit pendidikan kita lah, yang kurangnya di mana silakan nanti ditanyakan sama Pak Gunadi. Dan mudah-mudahan nanti berikutnya kita bisa menjadwalkan atau mengundang beliau untuk mengisi khusus untuk meningkatkan meningkatkan mutu dari guru-guru yang ada di SDN 001 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Yana atas sambutannya. Semoga sesuai dengan tadi dari Bu Yana, siapa tahu nanti tahun depan, ke depan selanjutnya, rekan-rekan guru di sini bersemangat mengikuti kegiatan guru penggerak. Karena ya saya sambil sharing sedikit aja ya. Awalnya memang wah gimana ya ini kegiatannya ini padat banget kah atau seperti apa gitu. Tapi semakin kesini saya jalani, memang awal-awal itu karena yang saya rasakan kan seperti kegiatan PPG yang sebelumnya. Jadi memang jadwalnya agak padat gitu. Jadi awal-awal itu karena sudah lama tidak belajar seperti terjadwal seperti itu, saya sempat agak gimana nih yang bisa mengikuti atau enggak bisa mengikuti atau enggak gitu. Tapi setelah sharing dengan teman-teman, kemudian ketemu dengan teman-teman CDP yang lain di Loka 0 kemarin, saya justru bersemangat. Oh ternyata rekan-rekan yang lain pun awalnya mungkin sama kagetnya sama seperti saya, tapi semakin kesini saling sharing, saling menyemangati gitu kan. Jadi kita bisa jalan sama-sama seperti itu. Ya mungkin nanti ke depannya teman-teman bisa mengikuti program guru penggerak. Ya mungkin kelihatannya wah banyak tugasnya nih dan sebagainya, apalagi dengan omongan di luar itu, oh nanti kan harus jadi kepala sekolah seperti itu. Kalau yang saya rasa memang dengan mengikuti program ini dari modul 1.1 sampai dengan yang saya jalani sekarang 1.3, ini justru membuka pemahaman saya, semakin membuka pemahaman saya, wawasan saya mengenai pendidikan dan tujuan pendidikan di Indonesia. Gitu. Nah untuk selanjutnya saya di sini mau mencoba membacakan puisi Bapak Ibu. Hanya mohon maaf memang karena saya bukan guru bahasa Indonesia dan bukan orang sastra, mungkin baca puisinya semampu saya. Gitu. Baik, ini adalah puisi karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora
membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, sungguh menyentuh ya Bapak Ibu, puisi dari Bapak Insinyur Soekarno. Menurut Bapak Ibu, apa sih inti dari puisi ini? Mungkin kita sambil sharing aja ya, biar gak terlalu takut gitu kan kalau kesannya saya yang ceramah gitu. Ya, ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Mungkin kira-kira dari puisi tadi, dari puisi yang tadi. Nah, dari puisi yang tadi ini isinya tentang apa sih? Jadi mulai dari saya dulu. Oh ya. Saya tadi butuh tisu sebenarnya, tapi nggak ada tisu kan. Nggak apa-apa, tanda. Nggak, saya tuh puisi ini sudah berapa kali saya. Pertama dulu saya dengar di tahun 2000, saya kuliah semester berapa? Kalau nggak salah 2003, itu saya masih semester 6 lah. Puisi ini saya dengar di daerah Kulon Progo waktu itu. Beliau yang W.S. Rendra yang membacakan langsung dari beliau. Dan semua audien itu nggak ada yang nggak nangis semua. Karena memang beliau dalam mimiknya benar-benar seorang pujangga ya, makanya benar-benar terasa. Dan musiknya itu benar musik yang sesuai kayak tadi ini, makanya terbawa semua. Ditanya tidak tahu apa-apa, diam semua. Karena apa? Terbawa oleh musik dan isinya sangat mengena sekali. Ya karena Insinyur Soekarno juga seorang pujangga. Setiap wanita yang beliau dekati pasti jatuh cinta dengan Pak Soekarno. Makanya istrinya banyak, gitu ya. Oke. Ini kalau saya lihat isinya itu mencakup semua kebanggaan beliau terhadap Indonesia. Setiap apapun yang beliau lihat, Indonesia yang melihat. Dan memang beliau itu menceritakan bagaimana supaya Indonesia itu merdeka. Merdeka dari apa? Semuanya. Tidak hanya merdeka negaranya, ya, dan merdeka pendidikannya, merdeka hidupnya, merdeka di rumahnya,
merdeka menjadi istri, merdeka menjadi guru. Makanya seperti itu puisinya. Setiap di pantai yang lihatnya kemerdekaan. Begitu. Siswa juga dituntut untuk merdeka. Itu kalau pandangan saya. Mungkin dari Ibu lain-lain ya. Kalau saya seperti itu. Makanya saya lihat seperti ini, Ibu Adel merdeka juga. Merdeka apanya? Merdeka dalam menyampaikan materi. Ibu sebagai peserta juga merdeka, bebas mengungkapkan apa yang disampaikan. Seperti itu. Silakan yang lain ditambahin. Silakan dari teman-teman yang lain. Ayo Pak Rusli. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengar tadi Bu Adel membacakan puisi tentang Aku Melihat Indonesia, kita sadari ya Bapak Ibu bahwasanya kita ini merupakan negara yang besar. Kita perlu bangga dengan Presiden pertama kita Bapak Insinyur Soekarno ini memberikan sebuah apresiasi penghargaannya tentang jasanya untuk memerdekakan negara kita. Perjuangan beliau sangat begitu besar. Bagaimana caranya negara kita ini menjadi negara yang sangat dihargai dan sangat bisa menjadi negara yang luar biasa. Namun kenyataannya sampai sekarang pun kita sudah merdeka. Tapi banyak sekali kemerdekaan itu tidak nyata yang kita rasakan. Seperti contohnya misalnya untuk sekolah-sekolah di pedalaman, teman-teman kita, guru-guru kita yang di pedalaman belum merasakan apa yang kita rasakan seperti di daerah kita. Jadi merdeka itu bukan hanya sekedar merdeka dari penjajah, tapi bagaimana kita merasakan kemerdekaan seperti yang Bapak Soekarno rasakan. Jadi dari puisi ini kita bisa sampaikan bahwasannya kita berjuang bukan hanya sekedar omongan, tapi perlu aksi nyata, perlu kita realisasikan dengan sebaik mungkin. Kemudian sebagai guru, kita harus bisa memberikan pendidikan yang layak, memberikan sebuah apresiasi kepada pahlawan-pahlawan kita. Kalau mereka berperang dengan melawan penjajah, kalau kita sebagai guru berperan untuk bisa memberikan sebuah pendidikan yang layak untuk anak-anak bangsa kita, supaya anak kita menjadi generasi emas seperti apa yang Bapak Insinyur Soekarno sampaikan, dan untuk membuat kita menjadi negara yang super power seperti negara-negara lainnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih applause dulu buat Pak Ansi. Ya, ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Silakan. Silakan dari Bapak Ibu yang lain. Baju Lisa? Adi? Oke. Adi? Ya, mungkin kita lanjutkan aja ya. Ya betul. Dari puisi ini saya sendiri juga merasa dalam puisi ini tuh terasa kebanggaannya, rasa cinta tanah airnya, perasaan ingin merdeka dan menularkan rasa kemerdekaan itu kepada seluruh warga Indonesia. Jadi di sini Insinyur Soekarno itu melihat segala sesuatunya itu sebagai Indonesia yang merdeka, dan puji syukurnya kita sudah berhasil merdeka melawan penjajah. Sekarang saatnya kita merdeka dalam pendidikan, merdeka dalam diri sendiri. Merdeka di sini kalau menurut saya mungkin lebih kepada kita saat kita mempunyai kehendak, kita bisa melakukan, kita bisa menerapkan kehendak itu selama itu kehendak itu baik, dan kita bisa menularkannya kepada yang lain, seperti itu. Mungkin kita lanjutkan ke selanjutnya. Ya, di sini kita melakukan diskusi ya Bapak Ibu. Jadi nanti siapapun yang ingin menyampaikan pendapatnya, mengungkapkan misal unek-uneknya atau punya misal ada solusi dan lain sebagainya, itu kita terbuka, bisa menyampaikan seluruhnya. Di sini tujuan diskusi itu yang pertama ini adalah peserta diskusi
Melalui diskusi ini peserta kita semua bisa memahami kesesuaian visi misi sekolah dengan cita-cita atau impian visi kita pribadi yang berpusat pada murid. Kemudian melalui diskusi juga peserta bisa menilai kesesuaian visi sekolah dengan cita-cita sekolah dan impian dari Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini saya punya pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik ini lebih kepada untuk cita-cita kita pribadi masing-masing untuk anak-anak kita di sekolah dan untuk sekolah kita. Di sini saya sudah menampilkannya dalam slide dan saya juga membuat print out-nya, nanti bisa minta tolong diisi masing-masing ya Bapak Ibu. Rasaku udah punya pulpen. Ya, di sini pertanyaan pemantik yang pertama adalah kita memimpikan murid yang seperti apa? Pasti setiap orang ini punya harapan, punya impian. Oh, karena kita semua juga sebagai pendidikan ya. Jadi saya ini mau murid saya ini yang bagaimana sih? Nah, seperti itu. Saya ini mau murid saya yang seperti apa? Kemudian yang kedua nih, kita percaya bahwa murid kita itu seperti, jadi saya atau Bapak Ibu ini percaya bahwa murid-murid Bapak Ibu itu seperti apa? Apa yang Bapak Ibu harapkan? Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan sebagai guru, sebagai pendidik, apa yang Bapak Ibu utamakan di sekolah? Kemudian yang keempat, murid di sekolah saya, murid-murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa seperti apa ya murid-murid sekolah itu kita ini. Dan yang kelima, kita warga sekolah yakin akan apa? Kita di sekolah paham. Kita ini di sekolah ini paham akan ya. Jadi ini tuh harapan, impian, keinginan yang ada dalam hati Bapak Ibu kepada murid-murid. Boleh ini dulu aja kita sambil jawab sama-sama ya. Oke, nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana sih? Boleh mungkin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, santun kepada orang tua baik itu di rumah maupun di sekolah. Kemudian murid yang semangat belajarnya tinggi, dan yang paling utama ialah murid yang soleh dan soleha. Ya, itu harapannya dari Bula. Bula itu memimpikan murid-murid yang soleh, soleha, berakhlak mulia. Ya. Ya, punya rasa sopan santun kepada orang-orang yang lebih tua atau misalnya dengan temannya juga kan seperti itu. Dari Bapak Ibu yang lain, kita masih di nomor 1 dulu. Pak Edi silakan Pak. Oh, beda jawabannya nih pasti. Kalau menurut saya untuk nomor 1 Iyalah. pertanyaan nomor 1 apa yang kita mimpikan murid yang berprestasi. Oh ya, Terima kasih. Pak, jadi saya memimpikan murid-murid yang berprestasi. Apalagi Pak mimpinya Pak? Masa berprestasi aja Pak? Bapak pengen apa lagi dari murid-murid itu? Bapak berharap apa gitu dari murid-murid itu? Nah itu pertanyaan
pertanyaan yang lagi yang ya harus kalau ditanya itu dah Terus harapan yang lain Pak selain berprestasi ada dari bapak ibu yang lain Yang merasa jawabannya beda. nah boleh nah silakan beranak mulia Beranak udah. yang beda tadi sudah berprestasi Udah. akhlak mulia sopan santun bersoleh oh ini mah beda silakan mungkin ada lagi yang lain gitu Cuman menambahkan aja ya Bu. Mungkin kalau saya harapannya murid-murid yang berkarakter nah ya dan Karakternya mungkin gimana nih Bu? lebih maju serta murid yang bertakwa dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih. terima kasih Bu Imah tambahannya ada bertakwa kemudian lagi berkarakter nah apalagi sekarang itu kan di kurikulum nasional itu digaungkan karakter profil pelajar Pancasila masih ingat? Pasti ingat dong karakter atau profil pelajar Pancasila itu apa saja? Gotong Masih ingat royong. ada berapa? Ada 6. Ada 6 Masih ingat lagunya Bapak Ibu? masih ingat lagunya Ya kan? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia berkebinekaan global gotong royong mandiri kreatif dan bernalar kritis tadi agak susah nih ya ya tadi jadi ada 6 karakter profil pelajar Pancasila yang memang ditekankan gitu kan tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia kemudian lagi berkebinekaan global gotong royong mandiri kreatif dan bernalar kritis. Baik ada lagi Bapak Ibu untuk harap mimpi murid-muridnya mau jadi seperti apa? Sadar akan kebersihan. Oh iya, sadar akan kebersihan ya. Wah ini ya Bu Adel ya maaf sedikit aja Bu Adel di sini tadi sama Bu Bola jawabannya saya memimpikan murid yang berakhlak mulia terus cerdas tadi sudah ada ya ada Pak ya Ya, sama Bu, siap. ada peretannya Benar. cerdas ya Bu Adel dan di sini saya ingin anak itu memiliki norma-norma agama di sekolah maupun di rumah jadi bukan hanya di sekolah di rumah pun juga diterapkan seperti itu. Itu aja sih. Ya. terima kasih. Masa orang pintar. Jadi apa yang dilakukan anak-anak di sekolah itu juga dia lakukan di rumah. Jadi memang betul-betul tertanam dalam diri anak-anak. Itu merupakan mimpi-mimpi dari kita. Harapannya semoga mimpi-mimpi kita itu bisa terwujud. Harus ada kerjasama mungkin sama Orang tua. Betul. Dibujur sama kita. Ya. Sehati dari kita. Ya lanjut ke dong yang kedua Bu. Kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa? Hebat. Ya, gimana Pak? Percaya murid kita itu hebat. Ya. percaya bahwasanya murid itu punya karakter. Punya karakter. Hebat masing-masing punya karakter dan dia akan sadar akan saling menghormati. Namun terkadang murid kita ini mencari sesuatu perhatian yang membuat dia menjadi cari-cari perhatian entah itu selengean atau gimana. Itu salah satu apa ya? Itu bentuk cari perhatian dengan orang lain. Jadi dia murid-murid kita ini ingin dirinya diakui. Jadi dari selengean-selengean ini harus kita bimbing ke arah yang benar agar selengean-selengean ini bisa jadi benar dan baik ke depannya gitu. Maaf saya potong Pak. Selengean itu maksudnya nakal gitu Pak. Ya, nakal-nakal dikit Bu. Ya, mungkin kayak Oh kayak Pak Adi ini bukan selengean. Ya. Nah, kemarin Bu
Bu Yana mohon izin Bu. Saya kemarin itu nyita kalung anak laki-laki. Oh iya. Ya, anak laki-laki itu ya Bu itu ya. Kemarin ada anak laki-laki dengan bangganya pakai kalung Bu warna silver dan dia ditujukan ke temannya. Oh, kalung mahal nih. Oh, ini. Nah, habis saya kasih tahu, saya ingin siangnya malah Pak, makasih. Dan ketemu lagi di masjid. Pak, maaf ya yang tadi Pak. Saya minta maaf. Saya di rumah, saya ngadu sama orang tua saya, malah saya diomelin Pak. Nah, mungkin karena anak-anak ini cari perhatian aja biar diakui sama temannya. Nah, mungkin cuma kadang ngelihat dari luar itu kok bagus diterapkan di sekolah, nah itu mungkin agak bagusnya di situ. Itu. Terus satu lagi Bu, kemarin ada juga yang sengaja kakinya nggak sakit tapi pakai sendal. Nah, sendalnya itu juga saya sita sebentar. Cuma siangnya yang diambil lagi nggak apa-apa. Gitu aja. Mungkin itu aja Ibu ada. Baik, terima kasih. Ya, betul. Nah. Ya, dari Bu Haji. Saya ada lagi. Dari Bu Haji, oh ya. Oh, Pak Haji beda. Pak Haji beda. Iya, beda. buat kata-kata makanya. Ya, Pak Haji percaya kalau murid-murid Pak Haji ini gimana? Pak Trio ngomong di Ya, Silakan. Ini pendapat saya ya, tapi nggak tahu ini nyambung apa tidak. Saya percaya bahwa murid adalah seperti kertas yang masih bersih atau kosong, tinggal siapa yang mengisi kertas kosong tersebut yang menentukan karakteristik peserta didik ke depannya, terutama untuk wali kelasnya masing-masing. Terima kasih atas Ya, tadi kita percaya bahwa murid kita itu sebetulnya memiliki karakter, ya. Dan yang saya pelajari memang, jadi sebenarnya masing-masing pribadi ini punya nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Hanya memang yang saya sendiri baru belajar itu di program guru penggerak ini, ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Maka kenapa kalau kita yang sudah dewasa gitu kan, kita cari kerja supaya tetap bisa hidup seperti itu. Kemudian lagi kebutuhan kasih sayang. Nah, mungkin anak-anak itu yang tadi diceritakan yang mungkin dia agak sering berulang lah, atau cari-cari lah. Mungkin karena dia itu ingin diperhatikan. Oh, persis. Ya, ingin diperhatikan, kurang kasih sayang. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan akan kekuatan atau kekuasaan. Kemudian yang keempat itu ada kebutuhan kesenangan. Jadi mungkin kalau misalnya anak-anak ada yang sengaja jahil sama teman-temannya, nah mungkin itu dia merasa mau iseng-isengan, mau senang-senang aja. Nah mungkin seperti itu. Dan yang terakhir itu saya agak lupa. Jadi dia ada 5. Fun, loving and learning, terus power, survival. Satu lagi saya nggak lupa, nanti saya ini coba Ibu nanti saya kasih tahu lagi. Ya, jadi mungkin sebetulnya anak-anak itu dari dalam hatinya itu mereka punya nilai-nilai kebaikan gitu kan. Hanya mungkin karena itu tadi ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi sehingga dia seperti mencari-cari gimana caranya supaya kebutuhan itu terpenuhi seperti itu. Nah mungkin itu tadi sengaja pakai kalung biar dilihat gitu kan, biar diperhatikan, atau misalnya lagi temannya lagi nulis sengaja diambilnya pulpennya itu buat senang-senang seperti itu. Tapi sebetulnya kita itu percaya bahwa murid-murid itu tuh punya karakter yang baik, punya nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Nah kemudian dari Pak Adi tadi bahwa anak-anak itu seperti kertas putih yang masih kosong seperti itu. Ya. Jadi ibaratnya hatinya masih putih gitu kan. Menurut Pak Adi kan begitu kan. Jadi hatinya ini masih bersih.
Tapi masih ada rasa. Mau bertanya. Aku mau bertanya. Oh iya, silakan Bu. Terus sekarang mau rajin bertanya. Ya, harus Ibu. Ya, Pak. Iya. Ini soalnya nyambung Pak masalahnya. Siap. Mohon maaf aja bertanya mungkin sekitaran yang tadi anak itu membuat apa? Ini contoh, ini anak saya sendiri ya Pak ya. Saya punya anak satu. Itu yang nomor 2. Paling lucu sendiri Pak. Dari SD suka jahilin teman-teman anak guru kayak anak Budi, dijahilin nangis, ngadu, lapor, jahilin lagi gitu, nggak berhenti. SMP juga sama, masih jahil, sama kayak anak Budi masih jahil. Terus saya selalu dipanggil ke kantornya seperti itu, sampai dia SMA. Jadi saya tuh mumet kepala saya aja. Udah itu kalau kepalanya tuh udah fokus ada. Jadi yang ingin saya tanyakan, Bu Adel, kata Bu Adel tadi kan mungkin anak itu kurang kebutuhannya kurang terpenuhi. Tapi pada dasarnya, ya alhamdulillah saya penuhi semua Bu Adel. Apa yang dia mau saya belikan atau apa, itu pun saya kasih batasan ya kan seperti itu. Tapi kira-kira kekurangannya di mana? Apakah makanya saat ini anak ini saya tanyakan mau kuliah atau mau berkebun, saya bilang gitu kan. Intinya saya nggak mau pusing gitu. Jadi kira-kira anak ini memang kekurangan kebutuhan kasih sayang kah? Apakah perasaan saya juga sih sayang namanya anak kan yang kalian seperti itu. Kira-kira apa ya solusinya yang buat dia gitu biar menjadi anak yang lebih baik lah gitu. Intinya beramal kuliah ya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Haji. Mungkin ada pendapat dulu dari yang lain? Ada pendapat? Kalau menurut saya mungkin gini Bu Haji, karena kan anaknya sudah besar berarti kan ya, saya umur kuliah ya 18-an 20-an lah ya gitu. Cewek cowok Bu? Cowok. 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 Nah, saya juga karena belum berpengalaman punya anak yang seumuran gitu Ya, hanya mungkin ya saya cuma nonton aja gitu kan, nonton apa cerita sama yang lain. Mungkin ngajak ngobrol dari hati ke hati gitu. Deep talk ya. Kalau bahasa kerennya deep talk gitu. Ngajak ngajak sharing dari hati ke hati. Karena kalau yang saya tahu dari yang saya baca itu kan katanya kalau anak-anak yang umur 0 sampai 7 itu dia didekatkan ke ibunya. Kemudian dari umur 7 sampai jarak SMP kalau nggak salah itu dia didekatkan justru ke lawan jenisnya. Misal saya punya anak laki-laki, di umur dia dari 7 sampai ke SMP itu dia didekatkan dengan saya justru karena anak laki-laki. Nah, ketika anak perempuan didekatkan ke bapaknya. Nah, kemudian ketika anak itu remaja dari SMP ke SMA kalau nggak salah itu dikembalikan lagi. Jadi yang laki-laki dekat dengan bapaknya, yang perempuan dekat dengan ibunya. Nah, di usia 0 sampai 7 tahun itu kenapa dia didekatkan ke ibunya? Supaya dia bisa mendapatkan full kasih sayang. Kalau yang saya baca seperti itu. Kemudian kalau di usia 7 sampai 14 kalau nggak salah, itu kenapa dia dikembalikan sesuai dengan jenis kelaminnya? Supaya dia belajar mengenai tentang dirinya. Jadi gini, misalkan perempuan nih, dia belajar nih tentang perkembangan tubuhnya yang perempuan, kemudian lagi cara dia bersikap sesama perempuan atau misalnya ketika dia sudah beranjak itu baru dikembalikan ke lawan jenisnya itu, ke lawan orang tua lawan jenis orang tuanya, supaya dia belajar bagaimana bersikap untuk lawan jenisnya seperti itu. Nah, mungkin di situ bisa kalau umur 20 berarti dia ya dikembalikan lagi ke ayahnya gitu kan. Mungkin ayahnya bisa sharing nih dengan sesama lelaki gitu kan. Sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan? Sebenarnya kamu ini pengennya seperti apa sih? Jadi memang bicara dari hati ke hati, apa yang menjadi keinginannya dia, apa yang menjadi harapannya dia, seperti itu. Mungkin kalau sudah umuran begitu ngomong sama ibunya, ada mungkin ya yang dia memang dari kecil itu dekat dengan orang tuanya, dia lebih terbuka dengan ibunya. Tetapi ada juga anak-anak yang karena sudah tahu nih, oh saya laki-laki, saya lebih dekat dengan laki-laki. Nah, mungkin seperti itu. Itu mungkin dari pendapat dari saya ya Bu Haji ya. Dari Bapak Ibu yang lain? Dari Pak Gun atau dari Bu Yana mau menambahkan? Oh nanti, oh ya. Oke. Baik, dari Pak Gun nanti belakangan kalau gitu. Oke, Bu Haji, cukup? Alhamdulillah.
Ya, nanti kalau kita sharing lagi di belakang ya Mas. Baik, next kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan di sekolah ini? Apakah anak kah atau lebih mengutamakan lingkungan sekolahnya atau bagaimana? Boleh Bapak Ibu? Ya, atau Bu Julisa akhlaknya. Ada lagi Bu Julisa? Bu Julisa biar kena kamera yang lain. Ya, masih ada Lebih mengutamakan akhlaknya Bu ketika bertemu dengan guru. Karena ketika anak-anak bertemu dengan guru mungkin merasa cuek. Beda ya zaman dulu sama sekarang. Kalau zaman dulu itu kita ketemu sama guru itu, aduh, ada ibu, merasa takut ya. Sekarang kalau anak-anak itu bagaikan kita seperti teman biasa. Kemudian juga mungkin kita harus menanamkan, sering kali kita menanamkan orang anak-anak itu kebersihan kelasnya, kebersihan sekolahnya. Terus ketika ada tamu, apa sih yang harus kita lakukan ketika ada tamu itu mungkin yang utama. Itu aja dari saya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Julisa. Kata Bu Julisa, menurut Bu Julisa di sekolah itu kita mengutamakan akhlaknya, sikapnya ketika bertemu dengan teman-teman yang seumuran atau yang lebih muda atau malah yang lebih tua, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Selain kebersihan, dari Bu Haji lagi kayaknya Bu Haji mau ngomong. Kalau lebih sama Bu. Oh, Benar ya Pak ya? Oke. Takut mereka tidak percaya. Silakan Pak Adi. Adi. Mirip gitu mirip. Lihat Pak Adi lagi. Ini beda-bedakan antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Jadi mereka mendapatkan pendidikan yang sama baik itu di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Terima kasih Pak Adi. Menurut Pak Adi itu kesetaraan. Jadi antara anak yang satu, yang misalnya yang A, yang B, yang C dan seterusnya itu tidak ada perbedaan. Mau dia sukunya Kutai, mau dia sukunya Jawa, mau dia sukunya Bugis, semuanya sama. Mau warna kulitnya kata Pak Adi, agamanya ya, semuanya sama. Jadi anak-anak ini sama. Mau dia misalnya pintar kah atau misalnya dia yang kurang kah atau apa, tapi semua anak itu sama menurut Pak Adi. Ya, baik, terima kasih Pak Adi. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Adi. Baik, untuk yang lain, Bapak Ibu, dari Bu Ima silakan. Bu Ima. Cuma menambahkan ya Bu dari Bu Julisa dan Pak Adi, karena mungkin Bu Julisa lebih ke murid, sekarang lebih ke pendidik ya. Di sekolah mungkin sebagai saya mengutamakan kewajiban kita sebagai seorang pendidik, mungkin merancang pembelajaran ya Bu, merancang pembelajaran secara kebutuhan siswa dan mungkin mengembangkan bakat anak, kan masing-masing bakat anak berbeda ya. Mungkin itu aja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Ima. Ya, kalau dari Bu Ima, kita itu sebagai pendidik mengutamakan kewajiban, lebih ke tanggung jawab pribadi masing-masing, betul. Ya, jadi sebagai pendidik kita ini kan sudah, sebelum kita menjadi seorang pendidik kan kita sudah berniat. Ketika kita sudah menjadi pendidik, otomatis kita berkomitmen, ya kan. Nah, setelah berjalan, berarti kita punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itulah yang juga kita harus utamakan selain anak-anak didik kita. Baik, terima kasih Bu Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Pak Edison. Oh, tidak kalah ya. Iya, Ini pesaing beratnya Pak Adi. Iya. Di sekolah saya mengutamakan apa? Kalau bagi saya itu karakter. Karakter berarti semua tidak perlu saya jelaskan, berarti berkaitan dengan sikap, perilaku. Walaupun pendidikannya sudah, kalau karakternya masih buruk sama saja. Makanya kalau untuk saya utamakan karakter dulu. Kalau karakternya sudah dibentuk, saya yakin makanya pendidikan yang lain itu pasti. Ya. Terima kasih. Oke, kalau Bapak Edison, semangat Pak Edison. Ya, di sekolah Pak Edison mengutamakan karakternya. Ketika sikap atau karakternya anak itu baik, pendidikannya pasti akan mengikuti. Betul sekali Pak Edison. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Murid-murid di sekolah kita ini sadar
bahwa apa yang mereka sadari? Harus sadar sebenarnya. Iya, Kadang betul. sadar masalahnya. Iya. Sampah, kewajiban dalam kehidupan kita adalah. Ya, memang kita punya peraturan tata tertib. Kalau sekarang kita punya kesepakatan kelas yang memang sebetulnya sudah kita susun bersama, hanya memang beberapa siswa ini masih belum menyadarinya gitu. Mesin Tapi dablek. tapi ini maksud saya ini, kalau itu kan dari sisi negatifnya ya. Maksudnya dari kita ambil dari sisi yang positifnya. Anak-anak ini punya kesadaran apa? Mereka sadar bahwasannya mereka berada di tempat mereka sadar bahwasannya mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Baik, terima kasih Bu Lisa. Ya, mereka sadar kalau mereka ini punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan kasih sayang dari guru-gurunya, untuk mendapatkan perhatian. Mereka sadar kalau mereka ini punya hak yang sama untuk bisa berinteraksi, bersosialisasi dengan rekan-rekan yang lainnya. Ada lagi? Mungkin? Sama. Yang pasti sama. Bu Cinta, ada lagi Bu Cinta? Ada mulanya di begitu. Mungkin dia di nomor 5. Oh iya. Baik, kita lanjut. Kita warga sekolah ini yakin akan apa yang kita yakini di sini sebagai warga sekolah ini. Yakin. Pasti. Saya tahu. Baru yang kedua. Nah, ada pertanyaan tadi. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin jika siswa yang diberikan pendidikan karakter yang kuat, maka siswa akan memiliki fondasi pendidikan yang kuat juga. Jadi di sini kita sebagai guru harus bisa memberikan sebuah pendidikan karakter. Kenapa karakter? Karena kan sekarang ini anak-anak itu dengan adanya era digital, dengan adanya mereka menggunakan gadget dan sekarang media sosial itu sudah bermacam-macam, sehingga kita guru juga harus lebih kreatif. Kalau guru melangkah, kalau siswa melangkah lebih satu, kita sebagai guru harus 1000 langkah. Jadi kita Jadi kita harus lebih maju dari guru, dari siswa. Karena siswa sekarang ini kan pintar ya. Ya nggak dicolok. Oke, kita lanjutkan. Karena siswa sekarang ini kan pintar-pintar. Dengan adanya kita guru, kita ini harus lebih pintar lagi dari siswanya. Makanya kenapa setiap saya misalkan teman-teman tahu ya, setiap saya belajar saya selalu membuat konten atau membuat sebuah speaking. Sengaja saya buat seperti itu karena siswa sekarang ini kalau kita cara ngajar kita seperti ceramah, seperti membuat mereka boring, tentu pendidikan yang kita sampaikan itu nggak akan nyampe. Makanya selalu saya selingi dengan speaking, dengan mengajak dia sebagai teman kita. Jadi saya mengelola kelas itu dengan ceria. Dengan ceria itu saya membuat sebuah observasi. Oh ternyata dengan saya membuat speaking itu pemahaman mereka tuh lebih kuat. Contoh seperti saya kemarin mengajar agama Islam, ya. Saya tuh sebetulnya kan belum kuat agama ya mengajarkan. Terus saya tanya mereka sholat itu gimana di rumah? Saya tanyakan. Hampir dari murid saya tambe itu banyak yang belum hafal doa Al-Fatihah. Nah dari sini saya yakin bahwasanya kita sebagai guru harus bisa menanamkan karakter fondasi yang kuat. Yang pertama itu agama. Kenapa agama? Dengan adanya agama ini tentu membuat anak kita tuh lebih bisa berakhlak yang baik. Kalau fondasinya lemah, tentu dengan karakter yang lainnya juga ikut lemah. Jadi yang pertama itu agama, akhlak. Nah saya tanya lagi, gimana di rumah caranya? Oh kalau di rumah memang jarang dari orang tuanya mengajarkan sholat. Nah karena kan kita sebagai guru, kita harus bisa membuat mereka itu termotivasi untuk sholat. Dengan saya memayangkan siksa kubur, dengan saya ceritakan dosanya
meninggalkan sholat. Makanya saya kemarin selalu memberikan fondasi-fondasi kuat karakter tentang agama. Mungkin itu saja Bu Adel, terima kasih. Terima kasih. Kita langsung close dulu buat Kak Yusuf. Angkatan story-nya aja. Ya betul. Yang harus kita yakini adalah pentingnya penanaman karakter. Ya sama seperti yang Pak Edison tadi juga sampaikan ya. Ketika karakternya sudah tertanam, sikap religiusnya itu sudah dimiliki, pasti anak itu bisa maju mengikuti perkembangan zamannya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ada. Oh Pak Adi. Sama. Jangan ditambah lagi. Baik. Yang terakhir, kita ini di sekolah paham bahwa kita di sekolah paham. Bu. Semuanya benar. Di sekolah yang misalnya kita kan seperti setiap pagi kita dianjurkan baca doa. Setiap misalnya kalau membersihkan sampah itu memang sudah diwajibkan anak-anak setiap hari Sabtu kita misalnya gotong royong bersihkan sampah-sampah. Jadi kalau yang bersih sampah harus buang di tempatnya. Itu sudah ada kesepakatan. Ya. Jadi Bu Zaitun, kita guru dan siswa ini di sekolah paham mengenai kesepakatan yang telah kita buat untuk menjaga kebersihan, untuk terus berdoa kepada Tuhan, seperti itu ya. Atau misalnya lagi untuk mengikuti pembelajaran itu dengan sungguh-sungguh seperti itu. Atau lagi misalnya bagaimana cara menempatkan diri, baik itu dengan temannya, atau adik kelasnya, atau kakak kelasnya, atau dengan guru-gurunya, seperti itu. Baik, kita kasih applause dulu buat kita semua Bapak Ibu untuk harapan dan impian kita yang sudah masuk di pertanyaan pemantik tadi. Kita lanjutkan. Tadi sebenarnya pertanyaan pemantik itu untuk mengungkapkan harapan, keinginan, impian dari Bapak Ibu semua untuk anak-anak, untuk sekolah, termasuk juga untuk diri kita pribadi. Nah, selanjutnya apa itu visi? Kira-kira ada yang tahu? Pak Adi. Oh, Pak Adi. Apa itu visi? Apa? Ya, tujuan. Ada lagi? Oh, itu. Ya, visi. Visi itu sebenarnya kata singkatnya ya, tujuan, harapan, cita-cita yang ingin kita capai. Ya, kalau di dalam bahasakan, visi itu adalah representasi visual. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita capai, nah itu kita buat dalam sebuah kalimat seperti itu. Visi adalah pemandu utama untuk menuntun jalannya kita untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Jadi karena harapan kita ini kan banyak, kita buat menjadi visi. Nah, visi itulah yang menjadi pegangan kita. Kita mau kemana? Seperti tadi kata Pak Gun tadi, kalau tujuannya kita mau ke Samarinda, kemudian ke Pusat, ke Sapuliran, nah itu kan terlalu banyak yang mutar-mutar. Nah, jadi tujuannya itu kemana? Lalu visi itu kita pegang, tujuan itu kita pegang. Nah, langkah-langkah apa saja yang mau kita lewati atau jalan mana yang kita lewati? Gitu. Kemudian penggambaran visi yang jelas itu akan membantu kita untuk merencanakan langkah-langkah dalam mewujudkannya. Next. Nah, kekuatan visi, doa dan harapan. Jika kita ingin melangkah lebih jauh, maka visi kita haruslah menyemangati, menguatkan dan menggerakkan hati sehingga dapat membuat kita melangkah lebih maju. Jadi memang visi itu harus kita kemas sedemikian rupa supaya memang betul-betul itu tertanam dalam diri kita, sehingga kita bisa betul-betul semangat untuk mencapai itu gitu. Jadi nggak cuma visi aja, tapi kita hanya kayak setengah-setengah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan saya menuliskan visi
Negeri 001 Muara Wahab, yaitu terwujudnya peserta didik beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Di sini saya memaparkan sedikit mengenai, kita sambil sharing aja ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan sekiranya visi yang tadi ini atau visi yang sudah kita pegang, visi yang sudah kita susun bersama, yang sudah kita cita-citakan ini sudah berjalan keseluruhan, atau misalnya sekiranya ada yang mau ditambahkan, atau misalnya sekiranya ada yang mau disesuaikan lagi seperti itu. Baik, di sini saya masuk ke pertanyaan pemantik. Apakah visi sekolah sudah menggambarkan dengan jelas cita-cita dan impian yang ingin kita capai dari murid kita? Dan apakah visi sekolah saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara sekolah kita dengan sekolah yang lain? Nah, seperti itu. Sama-sama kita merefleksikan ya Bapak Ibu. Nah, visi ini mencerminkan cita-cita yang ingin dicapai sekolah dengan mengamankan pada beberapa indikator penting. Tadi kan ada beriman, kemudian lagi bertakwa, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Beriman, beriman yang sudah kita lakukan adalah melakukan doa sebelum dan setelah belajar. Itu pasti semua kelas sudah ya. Kemudian lagi melakukan doa pagi bersama, melakukan infak setiap hari Jumat. Nah, sekiranya dari Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan atau ada masukan lagi, misalnya kayak gimana kalau setiap pagi untuk kelas atasnya kita sholat duha gitu, mumpung sudah ada musola gitu kan, dan kebetulan ada guru laki-laki yang muslim kan agak banyak nih Bu. Nah, mungkin saya kasih masukan sedikit gitu kan, usulan. Maksudnya biar doa paginya ini gak terlalu banyak kan semuanya. Kelas bawah ini kita pakai yang doa hafalan surat pendek atau doa yang seperti biasanya. Nah, yang kelas atas ini supaya itu tadi menguatkan fondasinya anak-anak juga, gimana kalau kita ini adakan sholat duha berjamaah. Atau misalnya lagi nanti ketika sudah berjalan yang full day, untuk yang kelas 3 sampai 6 ini, ya bisa kita masukkan sholat zuhurnya. Oh, sholat zuhur sudah? Mungkin kami sekali juga yang belum pernah ketemu di situ. Ya, nah itu nanti mungkin bisa saya tambahkan di situ, kita sholat zuhur berjamaah, ada lagi sholat duha gitu kan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau menyesuaikan dengan ini, maksudnya dengan dari indikator beriman ini ada yang mau ditambahkan selain itu tadi, atau dari yang Pak Edisa? Karena kan memang tidak hanya muslim semua di sini gitu kan, ada yang non muslimnya juga. Dia baca sendiri apakah itu? Enggak, Pak Edison yang bantu, kasihan dia di belakang main-main aja. Edison bawa dia sendiri. Sudah disampaikan oleh beberapa orang yang sekolah. Ya, doa pagi gitu ya untuk yang non muslim gitu kan, di satu ruangan atau apa gitu kan, doa bersama. Sedangkan orang muslim di sini biasanya kan Kalau sholat duha itu kan dilakukan sendiri-sendiri. Kalau saran saya sih, anak-anak sebelum dia ke sekolah dia sudah berwudu, pas sampai di sekolah mereka langsung sholat duha sendiri. Nanti kita akan membuat tabelnya itu nanti diisi siapa yang sholat duha. Nah, sebelum kita ajar, baru nanti kita ke anak-anak itu menanyakan siapa yang sholat 5 waktu, siapa yang sholat duha. Jadi nanti akan terlihat. Jadi karena kan kita kalau berjamaah itu kan waktunya ya Bu ya, dan juga sholat duha itu biasanya dilakukan sendiri-sendiri. Mungkin itu aja dari saya. Nanti ada di kelas itu kan ada ruangan Bu ya, tempat apa namanya, pojok baca, itu yang bisa digunakan anak-anak. Baik, terima kasih masukannya Bu Julisa. Dari Bu Julisa, kita mengadakan jadi anak-anak itu pagi dia sholat duha boleh sendiri-sendiri di kelasnya seperti itu. Ya, untuk menguatkan fondasi keagamaannya itu tadi, ya kan? Ada lagi Bapak Ibu? Sekiranya ada kegiatan-kegiatan yang bisa ditambahkan untuk kegiatan beriman? Bisa ya, Adi jadi imam. Apa tuh? Iya, karena kan laki-laki, alhamdulillahnya laki-laki bisa
sekolah sini udah tambah banyak gitu kan. Jadi ketika sholat zuhur nih bisa yang imamin tuh sudah bisa banyak. Ya. Ini bacaannya pulang. Sholat duha. Ya. Baik, nanti untuk yang sholat duha ini mungkin bisa kita diskusikan lagi ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke indikator bertakwa. Dari yang selama saya di sini beberapa yang sudah menunjukkan sikap ketakwaan dari anak-anak itu, yang pertama memberikan sumbangan atau sedekah untuk teman-teman yang sakit, berduka atau terkena bencana. Jadi misalnya pengalaman yang kemarin ini ada anak yang berduka gitu kan. Nah, kita menghimbau ke anak-anak dan mereka itu secara ikhlas itu. Kamu tapi masih punya uang jajan nggak? Nggak apa-apa bu, saya nggak usah jajan, besok aja. Nah, itu kan berarti anak itu sudah punya nilai ketakwaannya ya kepada Tuhan. Jadi dia ini sudah bisa melakukan apa yang baik dan apa yang tidak baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, melakukan gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan dan pemeliharaan tanaman. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama teman, guru dan warga sekolah. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang sekiranya saya belum masukkan di sini, atau ada ide-ide kegiatan lain yang bisa menunjukkan ketakwaannya si anak itu? Udah. Sementara itu dulu. Baik, sebentar itu dulu, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya berprestasi. Dari yang saya lihat, memang anak-anak di sini sudah menunjukkan prestasi baik itu di bidang seni, olahraga, kepramukaan, dan anak-anak di SD 001 itu memang beberapa kali saya lihat sudah diundang atau kayak mengisi acara lah, itu di beberapa instansi daerah seperti di pemerintahan. Kayak misalnya yang waktu acara jadi dia sebagai pemimpin di upacara pesta siaga kalau nggak salah itu, kemudian lagi mengisi tarian ketika ada acara di kecamatan seperti itu. Nah, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang bisa menunjukkan prestasi. Apakah kita akan mengadakan pelatihan untuk pengembangan bakat dan potensinya? Bagaimana Bapak Ibu? Oh ya, di bidang keagamaan. Nah ya, mungkin nanti saya masukkan juga. Oh di ini Bu, kemarin pekan PAI ya? Oh ya, MTQ. Ada yang ikut MTQ juga. Oh ya, ada yang ikut MTQ juga. Kemudian lagi pekan PAI juga mungkin kemarin ya. Ya itu. Memang kalau untuk anak-anak sudah menunjukkan prestasi yang sangat-sangat berkembang ya. Kemudian selanjutnya berbudaya. Dari beberapa kegiatan yang saya ikuti di sini ada menggunakan pakaian adat budaya tertentu dalam kegiatan sekolah, misalnya Hari Kartini, Hari Pahlawan, gelar karya proyek penguatan produk Pancasila. Kemudian lagi mengikuti kegiatan budaya di lingkungan sekitar dan mengikuti festival budaya yang dilakukan instansi pemerintah di lingkungan sekitar. Nah itu mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Atau mengadakan ekskul gitu? Ada ekskul tari? Ada juga. Itu nanti bisa kita kembangkan lagi untuk mencapai tujuan kita yang berbudaya ini. Next yaitu berwawasan lingkungan, yang sudah saya amati beberapa membiasakan membuang sampah kepada temannya, membuang sampah berdasarkan jenisnya, dan membuat tanaman toga. Memang untuk yang beberapa bagian ini saya lihat sudah ada yang menyadarinya, meskipun belum semua, tapi justru itulah tugas kita untuk bisa mencapai visi ini. Seperti itu. Baik, ini adalah pemaparan visi sekolah SDN 001. Kemudian di sini saya menuliskan visi dari saya pribadi. Mungkin nanti ini bisa menjadi masukan untuk pengembangan visi sekolah kita selanjutnya. Jadi maksud saya gitu, di sini saya tidak meminta atau memaksakan untuk masuk menjadi visi sekolah, tapi barangkali bisa menjadi masukan untuk visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan daya saing global. Seperti yang kita ketahui, karakter profil pelajar Pancasila itu kan yang tadi 6 itu beriman, bertakwa,
beragama berakhlak mulia, kemudian lagi gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, saya berharap anak-anak di sini bisa memiliki sifat-sifat ini, bisa memiliki karakter-karakter tersebut. Ya, dan kemudian berdaya saing global. Maksudnya, jadi saingannya dia bisa meningkat lagi gitu. Misal tidak hanya di lingkungan sekolah, tidak hanya di lingkungan kecamatan, dia bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Mungkin kalau misalnya saingannya itu secara offline itu kan kita memang agak berat gitu kan. Tapi kita bisa mengikuti perlombaan-perlombaan, bisa salah satu caranya ya, kita bisa mengikuti perlombaan-perlombaan yang secara online, di mana yang diadakannya itu atau skalanya itu lebih luas seperti itu. Itu mungkin nanti bisa jadi pertimbangan ya Bu ya. Next, nah ini selanjutnya adalah inquiry apresiatif. Mungkin Bapak Ibu ini masih apa itu inquiry apresiatif ya? Sebetulnya inquiry apresiatif ini juga saya baru temui ketika saya mengikuti program guru penggerak. Tapi mungkin kalau dibahasakan secara sehari-hari itu kita sudah sudah pernah bersinggungan. Hanya dengan bahasa ini memang agak baru ya. Jadi inquiry apresiatif ini merupakan manajemen pendekatan yang berawal dari mengidentifikasikan hal-hal baik yang telah kita miliki gitu. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita merefleksikan dulu hal-hal baik apa yang sudah kita punya, dan hal-hal baik itulah yang tentunya akan kita kembangkan untuk melangkah menuju lebih baik lagi. Seperti itu. Singkatnya seperti itu ya Bapak Ibu. Next, inquiry merupakan berawal dari hal positif yang telah ada. Sekolah menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah dan visi setiap warga sekolah. Jadi tadi dengan kemampuan, dengan segala pencapaian hal positif yang kita punya, kita sesuaikan dengan visi impian dari masing-masing guru, kita sesuaikan dengan visi sekolah, baru kita lanjutkan lagi semakin baik lagi seperti itu. Nah, pendekatan inquiry apresiatif ini bisa diterapkan dengan sebuah metode, namanya metode Bagja. Bagja itu yang saya tahu dia berasal dari bahasa Sunda yang artinya bahagia. Tapi kalau di sini Bagja itu ada singkatannya, BAGJA. B itu adalah buat pertanyaan. Nah, ini gambarannya yang inquiry apresiatif Bagja. B itu adalah buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali impian, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. B buat pertanyaan. Nah, buat pertanyaan di sini adalah kita merumuskan tujuan utama kita itu apa. Lalu yang A ambil pelajaran. Nah, di ambil pelajaran ini kita mengumpulkan pengalaman-pengalaman positif yang kita punya, pencapaian-pencapaian positif apa yang kita punya, dan pencapaian ini yang nantinya akan kita kembangkan. Lalu G gali mimpi. Nah, di tahap gali mimpi itu kita menuliskan cerita. Secara cerita apa saja yang mau kita capai di masa depan. Lalu J jabarkan rencana. Di sini kita merancang langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah kita untuk melangkah ke sana tuh apa aja. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Di tahapan ini kita menentukan siapa saja yang berperan untuk mengambil keputusan, untuk ikut terlibat dalam langkah-langkah itu. Nah, seperti itu. Nah, karena sebetulnya tujuan akhir kita itu adalah profil pelajar Pancasila ini tadi. Murid-murid yang memiliki semua karakter-karakter ini, berharap karakter-karakter ini nantinya akan menuntun murid, membimbing murid untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Ya, mungkin itu dari presentasi dari saya dan diskusi dari saya. Akhir kata mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih banyak atas segala partisipasi, dukungan dan perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guru bergerak Indonesia Maju. Salam guru bergerak.
bergerak dan menggerak. Ya. Itu dari saya, mungkin dari Pak. Baik, saya berdiri di sini Bu ya. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, tidak apa-apa. Sekarang berhasil tidak apa-apa. Baik, untuk saya panggil teman-teman saya, kita evaluasi di kegiatan ini pada dasarnya sudah cukup, role-nya sudah pas. Intinya bahwa di kegiatan guru penggerak itu banyak hal yang memang kita tidak tahu ya, tapi intinya bahwa semuanya harus berpedoman sesuai. Dan yang kedua, ini materi tambahan. Yang pertama berhubungan dengan apa tadi? Kertas kosong Bapak cerita. Betul. Jadi siswa kita itu ibarat kertas kosong. Yang mau mencetak siapa? Kita, guru-guru. Mau diapakan itu tergantung kita. Tapi kertas kosong itu sebenarnya sudah ada guratan-guratannya. Artinya dia sudah punya bakat. Artinya kita sebagai guru tinggal menebalkan saja bakatnya apa. Yang bakatnya musik, ya tebalkan musik. Yang bakatnya nyanyi, tebalkan di nyanyi. Kemudian yang berikutnya, adik katakan caper, betul. Siswa kita banyak yang caper. Bagaimana cara kita menanggulangi supaya mereka capernya menjadi sebuah ilmu? Ya, kita harus tahu mengapa dia pakai kalung, mengapa dia suka membutuhkannya. Dia karena ingin dapat perhatian dari kita. Jadi kita perhatikan. Kalau kata saya tidak ada anak nakal kok se-Indonesia itu. Hanya mereka butuh perhatian. Perhatian siapa? Perhatian kita di sekolah. Bapak Ibu pernah dengar saya waktu di SMK dulu? Pernah dengar? Enggak pernah ya. Saya dulu kan di SMK 1 Wahau. Guru paling galak, paling nakal, paling ditakuti siswa. Saya kalau berdiri depan pintu, tidak ada anak berani bawa motor dinaiki, pasti dulu. Dan ada anak yang depan, baju dikeluarkan cuma bilang begini saja, langsung mereka push up 5 kali. Dulu, ya. Sekarang enggak, sudah bertobat menjadi guru seperti itu, ya. Kemudian tadi yang menyampaikan bahwa ada anak yang caper dan sebagainya. Kita butuh namanya parenting. Pernah mengenal parenting? Ya. Saya dulu 2009-2010 aktivis parenting karena kebetulan anak saya bergabung di dalamnya. Saya pun harus ikut dalam aktivis parenting. Dan sekarang saya kembangkan di Nusa. Parenting apa? Parenting untuk siswa, untuk orang tua dan untuk guru. Mungkin Pak Dedi pernah cerita, saya pernah parenting di tempatnya beliau. Ya, orang tua dan anaknya saya gabung di parenting. Ternyata mereka itu tidak paham apa sih fungsinya anak. Katanya, kamu sebagai anak tugasnya apa? Tidak tahu. Orang tua pun demikian. Bapak, anakmu di rumah diapakan? Kasih HP biar nggak ganggu saya kerja. Oke, bagus. Jadi anak-anak tadi yang sampai oleh Bu Adel itu benar. Anak usia 10 tahun, ya itu harus bagaimana? Anak usia 17 tahun itu bagaimana? Anak saya cerita kemarin, Pak, saya suka dengan anak itu, tapi anak itu cuek, ya cari yang lain. Serius, anak saya nggak mau kuliah, dia pengen nyantri di Jogja, nggak apa-apa. Saya tidak maksa, karena dia nggak pengen kuliah, tidak apa-apa. Saya pengen ngaji saja, ya sudah, tidak apa-apa. Setelah itu masih pengen pacaran enggak. Jadi memang itu fasenya, seperti fasenya, ya. Jadi kita anak itu harus dipahamkan dan kita sebagai orang tua harus tahu anak usia 10 tahun diapakan, anak usia
8 tahun kita harus ngapain? Itu ada ilmunya. Nah, belum terlambat perlu kita belajar namanya parenting. Ya, kalau pengen mengikuti Ibu Aisyah Dahlan itu cocok untuk kita. Berikutnya adalah, karena kita bangga kalau guru ditakuti murid ya, seneng dulu ya. Kalau gurunya galak itu, muridnya ikut semua, anaknya ikut semua, enak, seneng ya. Seneng enggak? Nah, itu sudah gak zaman sekarang, diubah. Jadi kalau kita anak suruh nurut terus dan kita itu perlu diubah. Kemudian usahakan guru sebagai murid, sebagai sahabat kita. Di dalam pelajaran guru penggerak itu ada 6 fase. Kita sebagai guru, sebagai manajer, ya, sebagai teman dan seterusnya. Kita kupas nanti kalau di bintang. Kemudian ada yang namanya permen yang terbaru Pak Ibu. Mengapa kita kadang-kadang di sekolah kelas tidak fokus, kemudian suka ngelantur kemana ngajarnya? Kenapa tuh Pak? Kita kurang memahami yang namanya teknik pembelajaran yang tepat. Bahkan orang mengatakan pembelajaran kurang menyenangkan, betul ya? Ciri-ciri pembelajaran yang menyenangkan, 1, ada SBI-nya. Kedua, ada asesmen awal. Ya. Keempat, ada asesmen akhir. Keempat ya. Kelima itu Bapak Ibu paham tentang capaiannya. Capaian dari Kemendikbud, kita menganalisis capaian menjadi alur capaian tujuan, kemudian menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Bapak Ibu kalau sudah bisa membuat TP, pasti akan paham dengan pembelajaran itu. Pak, nggak cocok dengan sini, masa di CP-nya kita harus membuat tambak udang? Itu cocoknya di pantai, ya buat menyesuaikan yang ada di sini. Makanya perlu kita menyesuaikan TP-nya. Yang berikutnya adalah, guru pada dasarnya bukan sebagai pemberi ilmu, guru bukan sebagai tempat untuk gudangnya ilmu, bukan. Guru hanya sebagai penonton dan fasilitator. Kita hanya mengarahkan. Tidak perlu Bapak belajar kemudian ilmunya tinggi-tinggi. Kita kan hanya fasilitator, tapi kita dituntut untuk lebih tahu daripada murid. Dari Bapak sampaikan, murid selangkah, kita harus 1000 langkah. Benar, ya? Karena anak sekarang sudah bermain dengan gadget. Itu. Ya. Ya. Yang berikutnya adalah tujuan visi tadi itu benar, sudah disampaikan dengan baik dan alurnya sesuai dengan visi. Nah, itu berkaitan dengan materi tadi. Kalau tadi Ibu ingin apa Bu? Yang sampaikan tadi di ruangan apa? Literasi. Ya. Literasi Bapak Ibu. Literasi itu kita bahas sekarang hanya berpikir membaca, ya. Betul, betul ya. Apa gimana? Betul kan? Membaca apa kira-kira Bu? Membaca buku terus? Apa? Membaca buku terus? Literasi budaya, apalagi? Banyak Bu ya. Literasi itu tidak hanya membaca. Anak dimasukkan ke kelas, ke ruangan ini misalnya, masuk, disuruh berdiri 5 menit. Nah, silakan berdiri, amati, kemudian keluar. Apa yang kamu rasakan di ruangan tadi? Coba ceritakan apa kira-kira Bapak Ibu guru tadi. Itu sudah literasi. Jadi bahasa kita sekarang harus mengubah literasi, tidak hanya membaca buku, tetapi membaca hati, membaca suasana, membaca teman dan seterusnya. Itu yang harus kita budayakan. Ya, dan di dalam PMM untuk meningkatkan numerasi dan literasi sudah ada. Tinggal Bapak Ibu mengklik saja, sharekan ke anak atau ke kita, langsung ratingnya naik.
Makanya kalau menaikkan literasi, numerasi cukup di BMM Bapak Ibu. Di mana harus dilihat, ya, ditampakkan. Itu. Apalagi Bu? Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 10 menit. Cukup? Tidak ada? Boleh Ya. Pak? Ya. Tidak galak lagi. Boleh Pak bertanya Pak? Silakan. Terima kasih Pak Abdul. Ingin mau bertanya Pak. Ini satu yang tadi Bapak sampaikan tentang asesmen akhir. Iya. Kalau zaman kita kecil gitu, itu saya masih menerapkan sampai sekarang soalnya Pak ke anak-anak. Itu ada bahasa mencolok kalau zaman dulu ya Pak ya. Di akhir biasanya kalau zaman dulu saya kecil itu di SD ataupun SMP itu ketika mau pulang sekolah itu gurunya selalu ngasih saya mencongak siswanya. Siapa yang bisa pulang duluan? Apakah itu juga kalau sekarang itu termasuk asesmen akhir atau bukan itu Pak? Itu. Terima kasih Pak. Iya, masuk dalam asesmen akhir. Baik Bu, saya jelaskan dulu untuk asesmen. Asesmen itu ada 3. Asesmen awal, kalau dulu namanya asesmen diagnosis, ya kan? Yang kedua adalah asesmen formatif, yang ketiga adalah asesmen sumatif. Nah, kemudian ini harus kita gali semuanya, banyak hal. Saya contohkan, saat ini orang salah persepsi bahwa asesmen awal itu yang berhubungan dengan kemampuan belajar. Betul begitu? Ya kan? Yes. Tapi sebenarnya banyak kaitannya. Kalau gaya belajar berarti ada kinestetik, ada visual, ada audio. Apakah cuma itu? Tidak. Jadi ada banyak. Di bukunya Montessori itu banyak. Dan kita baru dikasih itu saja. Siapa yang mengurai? Ya kita membaca buku. Nanti bisa jelaskan kalau di banyak. Ya. Contoh misalnya begini. Setelah kita sekolah mengadakan asesmen awal siswa baru, di setiap kelas kan guru mengajar, betul nggak? Nah, kita kan ada asesmen awal juga. Asesmen apa? Pemahaman tentang materinya. Misalnya ibu mengajar kelas berapa? Kelas 4. Ya. Pada saat materi kelas 4 misalnya matematika di asesmen sudah tahu ini belum, itu belum. Itu namanya asesmen untuk pemahaman anak. Asesmen awal, ya. Salah satu contoh sudah 2 Bu ya. Yang ketiga besok. Kalau ada materi lagi, nanti habis. Dan asesmen akhir, sekarang kita ngomong gini, Pak, kok nggak ada ujian sumatif akhir semester? Ya terserah sekolahnya dong. Saya sudah berlakukan di sekolah saya dengan SMA Saka Selatan itu tidak ada asesmen sumatif akhir. Ulangan akhir semester nggak ada. Nilai apa? Enggak, katanya nilai apa? Nilai apa? Oke, saya ceritakan. Kenapa saya menerapkan itu di dalam permen yang 39, 34 dengan 32. Itu kan kita hanya yang penting guru melakukan 3 asesmen itu. Guru. Yang terakhir setelah kita selesai TP, pembelajaran kan ada namanya ulangan harian. Namanya asesmen sumatif juga kan? Iya, akhir pembelajaran sumatif. Nilainya biasanya lebih tinggi mana antara nilai ulangan dengan akhir semester? Saya tanya. Mulai nilai ulangan, Bapak Ibu, dengan akhir semester tinggi mana? Ulangan. Pernahkah Bapak Ibu mendapatkan nilai ulangan lebih rendah daripada ulangan semester? Jarang Pak. Lebih rendah. Lebih rendah. Terus mengapa Ibu memaksa untuk ulangan semester? Pertanyaan saya ini, mengapa memaksakan untuk ulangan semester? Ayo bicara. Kenapa? Tidak ada aturan. Aturan tidak ada. Tunjukkan aturannya mana?
Karena kesepakatan Nah, kalau kecamatan. tidak kesepakatan boleh. Ya. Kecamatan gugus gitu Pak. Oke, ya. Baik Bapak Ibu. Jadi pemimpin kita tidak pernah paham dengan yang namanya asesmen. Pada saat saya audiensi dengan Pak Bito waktu itu di Kemendikbud, jadi banyak kepala sekolah tidak paham dengan alur namanya KUSP yang sekarang berubah menjadi KSP, tidak paham. Kita sudah membuat aturan di dalam KSP kan, liburnya kapan, ujiannya kapan, dan sebagainya di KSP kan, KUSP, benar tidak? Ditandatangani oleh siapa? Pengawas, terus dinas. Ya kan, artinya mereka segala sesuatu yang boleh kita buat di KSP oleh sekolah setuju kan? Karena tanda tangan. Tapi ada yang dinas bilang, kenapa Bapak belum meliburkan kelas sekolah? Loh, KSP kami itu seperti itu, libur. Tapi ada dinas yang menolak, berarti dia tidak membaca. Nah, ini mereka tidak paham, kita yang paham, kita disalahkan. Berani Bapak Ibu menentang seperti ini? Pertanyaan dari enggak? Saya masih ada videonya. Pada saat saya dengan staf kementerian mendebat masalah ini, videonya masih ada. Nah, makanya SMA sekarang hampir semuanya itu tidak ada yang namanya Sumafi. Yang dimulai dari Busang dengan SMA Semansel, Angkasa Selatan. Berani begitu? Kalau saya berani, karena apa? Saya bermutasi tidak apa-apa. Mau pergi kemana? Mau paling jauh. Ya, gitu. Maka saya berani. Ya, itu contoh. Dan kemudian kenapa? Bagi saya semua itu nggak wajib. Akhir semester, buang-buang duit, buang-buang waktu, buang-buang kertas. Ujung-ujungnya adalah menaikkan grade. Betul nggak? Nilainya berapa? 25 menaikkan. Lu katakan tuh, faktanya begitu kan? Maka kita mengingkari diri kita sendiri. Buka kartu ini Pak. Betul enggak? Pak, dari mana ngambil nilai akhir semester? Gampang. CP yang terakhir buatlah tulis ulangan akhir semester atau sumatif akhir semester. Ini nilainya tinggi. Betul enggak? Apakah ada kewajiban bahwa akhir semester itu berasal dari seluruh materi? Itu yang buat siapa? Kita. Ya enggak? Itu contoh satu prestasi yang harus kita apresiasi untuk mengubah. Pak, biasanya itu biasanya. Silakan hilangkan kata biasanya. Pak, apakah guru penggerak itu sebuah suatu perubahan? Belum. Guru penggerak itu baru ibadah kita apa itu? Upin yang pertama. Nah, itu guru penggerak. Tingkat tingginya ada namanya pengajar praktek, ada namanya fasilitator, ada instruktur, temannya masih ada lagi pengajar praktisi, ya, masih ada lagi awan penggerak, banyak temannya, banyak. Dan saya insya Allah sudah melalui yang 5. Ini baru tahap yang pengajar praktek. Sekarang ada pendaftaran namanya pengajar praktisi ke-5. Ya, Bapak Ibu bisa ikut. Kemudian ada lagi awan penggerak juga saya ikut. Artinya apa? Di Kemendikbud banyak program, Bapak boleh mengikutinya. Tidak hanya guru penggerak, guru penggerak itu baru awal naik. Ya, banyak programnya. Ibu akan merasakan enjoy, senang kalau sudah di dalamnya. Ingat pada saat ketemu dengan pacarnya dulu. Ingatnya dulu. Pertama kali ini, namanya mana ya? Ya tak? Namanya siapa? Karena belum tahu. Tanya, ya kan rumahnya mana, anaknya siapa, pekerjaannya apa. Barulah jatuh cinta. Umur, kurikulum nasional pun sama. Kita belum mengenal kulitnya toh. Apapun makan tetap botol susu. Begitu kan? Karena belum mengenal. Kalau sudah di dalamnya, nanti Bapak Ibu akan kurang. Saya pendidikan guru penggerak itu 6 bulan, 9 bulan ya. Saya masih kurang. Karena sudah merasakannya. Nanti itu ada selesai pasti akan kurang. Nah, Bapak Ibu sekarang mau lihat susah, ribet.
Pertama saya masuk guru penggerak, saya pas S2. Ya, waktu itu saya pas tesis tengah-tengah. Kemudian saya lolos juga praktisi, lolos juga guru penggerak. Pusing, serius. Tapi ya jalan semua. Itu karena kita laksanakan. Nah sekarang mindset kita harus ubah. Di waktu ini yang pertama sekolah ini yang mengubah. Harus paham dulu apa itu esensi dalam kurikulum nasional itu apa. Mulai dari bedah CP dan sebagainya. Begitu Bu. Ada yang tanyakan? Saya tidak ada. Coba Bapak ya. Baik, nanti kalau ada BIMTEK silakan BIMTEK apa, fokusnya apa, kita bahas bareng. Dan BIMTEK kita itu tidak kayak BIMTEK di luar sana. Kita ngobrol biasa, ibu pasti akan dapat materi. Ya, kita BIMTEK-nya kayak di kurikulum nasional. Bapak Ibu kalau ke Jakarta nanti ikut mengikuti BIMTEK Umar, BIMTEK kurikulum nasional, beda dengan yang diikuti Timur. Gurunya diam aja, ya. Enggak, itu semuanya ngomong semua. Tanpa sengaja nanti akan Bapak Ibu menjadi orang yang pintar bicara pada saat berbicara dengan kurikulum nasional. Serius, ya. Yang sudah di SMP-nya Pak siapa ya? SMP 1 Busan. Saya pertama kali masuk ya kayak gini. Tanya dia nggak mau ngomong. Kita berikan kertas, tulis. Itu hari kedua, sangatnya minta ampun. Ya, saya bilang Pak sudah jam 4 kamu pulang. Ya, nggak sempat. Akhirnya sampai jam 5. Karena Bapak Ibu itu saat ini masih melihat umur itu, melihat kurikulum itu ada sebuah aktivitas keputusan dari kementerian. Kalau saya sudah tidak, itu sebuah terobosan besar untuk mengubah dunia ini. Kenapa? Indonesia termasuk orang negara yang terlambat. Ilmunya dari Indonesia yang bagaimana? Finlandia, Australia, Belgia, Arab Saudi menggunakan ilmu yang ada di Indonesia. Betul Pak Ibu? Buku-bukunya orang Indonesia dijiplak semua orang sana. Indonesia baru tahu kemarin. Jadi metode ini sudah digunakan oleh orang luar negeri, tapi kita belum menggunakan. Yang punya tuh kita ini. Bukunya dihajar di kantor, jiplak semua oleh mereka. Baru ngerti, saya merinding loh, ya, saya merinding. Pas saya di Jakarta itu didatangkan orang-orang dari sana itu, ini Pak tidak percaya. Sebelum mereka sudah menjiplak buku itu. Kenapa kita tidak dari dulu? Nah kalau sekarang Pak nanti akan diganti Pak dihapus, tidak akan. Kurikulum Merdeka tidak akan dihapus. Kalau dihapus itu tidak mungkin. Nanti banyak faktor yang saya ceritakan kenapa tidak akan dihapus. Dikembangkan oke, tapi kalau dihapus itu mustahil. Berapa departemen dihapus sudah? Ada 6 departemen di Kemendikbud yang dihapus. Untuk membuat departemen menunggu 9 tahun. Mungkin akan dihapus. Contohnya apa? LPMP. Ya. Ada sekarang digabung menjadi namanya BPP. Ya, yang benar-benar namanya PAUD ada sudah dihapus, gabung dalam BPP. Jadi tidak mungkin akan dihapus. Yang menghapus itu pasti kewalahan karena harus membuat departemen yang sangat banyak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Gunadi untuk penjelasan tambahan dan pencerahannya. Mungkin untuk kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan pendampingan individu 2 hari ini CGP angkatan 11 telah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, partisipasi dan dukungannya atas kegiatan tersebut. Mohon maaf jika selama pelaksanaan kegiatan ini sekiranya ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan ini bisa membawa
kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita dan menambah pencerahan bagi kita. Sebelum kita tutup, sebelum saya akhiri, kita tutup terlebih dahulu dengan doa ya Bapak Ibu. Saya pimpin secara universal, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak. Kita ulangi sekali lagi ya. Sekali lagi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak. Ya. Guru bergerak Indonesia maju. Baik, sebelum nanti bubar boleh ambil sesi foto Bu, sesi foto bersama ya Bapak Ibu ya di depan pelaksanaan.